Halo, selamat malam Sobat Hati yang Gembira. Malam hari ini saya Himawan Harja kembali hadir dalam acara talk show Yes, yang Executive Sharings. Dan setiap kali kami mengundang eksekutif muda, profesional, yang memiliki keterampilan, memiliki perjuangan, memiliki pengetahuan yang saya yakin akan bisa menjadi inspirasi setiap Sobat Hati yang Gembira. Sebelum saya memberikan pengantar ya pada malam hari ini, saya menyapa dulu beberapa rekan-rekan Sobat Hati yang Gembira yang sudah gabung ya. Ada Ana Iskandar, halo, ya halo juga Ana Iskandar, ada Leni, ada Agnes Dewi, Leo Brower gitu ya, Dea Su, lalu kemudian Claudia, ya selamat malam semuanya. Dan ada juga Sis Ili, saya panggilnya, Ilyana Widodo yang sudah standby, nanti saya undang ya. Nah, Sobat Hati yang Gembira, bahwa saya percaya setiap dari kita pasti tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa tegar menghadapi segala badai kehidupan. Bagaimana setiap dari kita pasti punya masa lalu, pasti punya berbagai pengalaman-pengalaman, baik yang suka maupun yang tidak mengenakan. Dan pengalaman-pengalaman itu pasti membentuk kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola batin kita, mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, supaya kita tetap bisa punya rasa syukur. Karena kita tahu bahwa di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita berhenti bersyukur. Ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, ada banyak situasi kondisi yang mungkin membuat kita bisa tawar, membuat kita bisa pesimis. Tetapi saya berharap bincang-bincang saya malam hari ini dengan Sis Ili akan memberi satu inspirasi bagi setiap Sobat yang Gembira, bagaimana apapun yang terjadi kita tetap bisa untuk tidak lupa untuk berbahagia. Nah, langsung saja saya akan mengundang, ini sudah cukup banyak Sobat yang Gembira yang bergabung, saya akan mengundang Sis Ili, tamu kita, untuk bergabung bersama-sama dengan kita pada talk show kita saat ini. Ya, ini Sis Ilinya mana ini? Oke. Iya, saya harus cari ini dulu Sis Ilinya ini. Oke, ini dia. Baik, saya gabung bersama-sama dengan kita pada bincang-bincang malam hari ini. Iya, ini dia. Iya, selamat malam, Ili. Selamat malam, Pak Himawan. Iya, Selamat malam apa kabar semuanya. nih? Baik. Senang sekali. Baik ya. Sehat ya. Sehat. Pak Himawan Iya. juga sehat ya? Sehat lahir dan batin. Sekarang jawabnya harus gitu. Wow. Sekarang sehat lahir dan batin. Iya. Iya. Betul. Wow, Tetap ini semangat backgroundnya ya. saya suka. Tetap semangat. Saya suka backgroundnya Ili malam hari ini. Buku-buku. Aduh, banyak suka baca ya Ili. Makasih Pak Him. Iya, ini background perpustakaan Oke. di rumah. Iya. Iya. Oke. Keluarga sehat semua ya, Ili ya. Sehat. Pak Him juga sehat ya, Oke. keluarga ya? Ya, kami sekeluarga sehat semua. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sisili, Amin. saya dengan Sisili sudah kenal cukup lama ya, sudah beberapa tahun, 3-4 tahun lebih ya. Tapi saya yakin Betul. Sobat yang Gembira juga pengen tahu juga, pengen kenalan juga. Mungkin Sisili silahkan memperkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini senang sekali ketemu, kita bisa berbincang-bincang, belajar bersama-sama. Dan saya juga senang sekali punya kesempatan malam ini untuk sharing. Terima kasih untuk Pak Himawan yang memberi kesempatan dan kepercayaan untuk saya sharing. Saya Ilyana Widodo, suami saya Erwin Widodo, kami dianugerahi 2 orang anak. Saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus keluarga. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi suami saya menggembalakan di sebuah gereja di Karawaci. Kemudian saya melayani sebagai counselor, coach, dan juga trainer serta dosen. Demikian perkenalan dari kami. Senang sekali ketemu pada malam hari ini. Ya, yang dikedepankan ibu rumah tangga, tapi ternyata ininya abrek-abrek ya, mendampingi suami menggembalakan, lalu kemudian konselor, ngajar juga. Wah, luar biasa. Ini memang Sis Ili yang saya kenal, selalu rendah hati gitu ya. By the way,
By the way, beberapa kali kita dari Family First sering mengundang Sis Ili juga untuk menjadi narasumber. Nah, beberapa kali saya dapat pertanyaan, hah? Ini Bu Iliana yang istrinya Pak Jokowi? Saya bilang namanya saja mirip. Nama belakang suami saya. Iya, Bu Iliana yang ini ngerti konseling gitu ya. Nah, Sis Ili, ini menarik sekali ya. Tidak, Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak mungkin tidak terlalu banyak yang setahu saya ya seorang wanita yang menekuni bidang konseling. Apalagi mungkin konseling ini sesuatu yang sangat menyita waktu, sangat memakan waktu dan makan tenaga. Tapi apa yang mendorong Sis Ili untuk mendalami konseling ini? Apakah mungkin ada pengalaman masa lalu atau gimana, Sis Ili? Silahkan, Sis Ili. Oke, Pak Him, menarik sekali ini. Sebenarnya saya kuliah sekitar tahun 2009. Kuliah counseling. Tujuan kuliah adalah karena background saya pelayanan, saya ingin diperlengkapi dalam pelayanan supaya bisa menolong orang lebih maksimal lagi. Tetapi ternyata waktu saya kuliah, saya ini berobat jalan, Pak Him. Jadi, iya, berobat jalan, dan saya ternyata belajar bahwa saya juga baru sadar bahwa saya ini ternyata pribadi yang bermasalah, tapi saya nggak sadar. Dan pada saat saya bermasalah, saya nggak sadar, itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam relasi dalam keluarga, dengan orang-orang, berpengaruh dalam pengambilan keputusan, kemudian juga berpengaruh dalam perilaku saya. Dan ternyata saya banyak luka-luka masa lalu yang tidak saya sadari. Dan saya belajar tanpa sadar, orang yang terluka ternyata cenderung melukai orang lain. Tetapi nggak sadar dan cenderung merasa diri sendiri paling benar gitu, Pak Him. Dan saya tersadarkan melalui kuliah. Wow, ini menarik sekali ya. Ternyata justru kesadaran bahwa diri seseorang, dalam hal ini Sis Ili ya, mengalami masalah justru ketika dalam konseling, dalam kuliah justru ya. Dalam artinya belajar, bahwa betul. dalam belajar ya. Dan saya yakin Sobat Hati yang Gembira pun juga demikian. Banyak yang sebetulnya tanpa sadar sebetulnya punya masalah, tetapi karena menganggap kalau orang bete, orang sinis juga banyak yang begitu kok. Kalau misalnya kalau ada orang yang pemarah, banyak juga kayak gitu kok. Jadi merasa fine-fine saja, nggak jadi masalah. Betul sekali, gitu ya. Betul. Kita nggak sadar loh, Pak Him. Nah, mungkin bisa kasih contoh satu saja. Apa pengaruh dari mungkin luka atau mungkin pakai istilah ini ya, seperti gelas yang retak gitu ya, pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja, Sis Ili. Iya, betul. Misalnya, setiap kita ini tanpa disadari, kita ini memiliki luka emosi di masa lalu. Bagaimana kita dibesarkan, kenapa? Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi kita memiliki background keluarga yang memang kita semua tidak sempurna. Orang tua ingin memberikan yang terbaik, tetapi mungkin cara membesarkan dan mendidik membuat kita terluka. Kemudian juga dengan situasi lingkungan, entah bullying, atau mungkin kegagalan atau trauma dan sebagainya. Kemudian saat kita terluka, kita ini tidak tahu sebagai seorang anak bagaimana cara mengelola, dan luka itu terbawa sampai dewasa. Dan salah satunya misalnya, setiap kita ini punya need ya, need itu kebutuhan. Jadi kebutuhan ibaratnya seperti tangki emosi yang butuh rasa berharga, butuh rasa aman, butuh penerimaan yang idealnya diisi di dalam keluarga. Tetapi pada saat tangki emosi ini defisit, need kita tidak terpenuhi, kita menjadi pribadi yang mencari kebutuhan tersebut sampai dewasa. Akibatnya, sebagai contoh saya merasa diri saya kurang berharga. Akibatnya saya menjadi pribadi yang mencari penghargaan. Tanpa disadari dalam berelasi, orang lain lupa balas WhatsApp saya. Itu kan sebenarnya wajar ya kalau lupa ya. Iya. Kan Tapi sibuk atau apa gitu ya. Iya, betul. Tapi karena saya terluka, need saya tidak terpenuhi, saya orang yang butuh dihargai, saya langsung merasa tidak berharga dan tersinggung. Akhirnya saya bete, mulailah berpikir negatif. Nah, pada saat hati negatif, berpikir negatif, mengambil keputusan negatif, mulai ngomongin dia, mulai mikirin macam-macam. Iya, ini sebagai contoh. Terus ya. Blokir kontak gitu langsung gitu ya. Betul sekali. Left group. Betul. Juga di dalam keluarga loh. Pada saat suami pulang,
kan capek, butuh Ya, istirahat. Tapi pada ya. dasarnya saya butuh penghargaan, sudah merasa tidak dihargai. Lalu saya menganggap suami saya nggak menghargai dan Oh, cuekin saya, padahal kan butuh istirahat. Jadinya ya, 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 saya ya, ya. menjadi orang yang tidak mengerti orang lain, yang ada adalah menuntut orang lain untuk mengisi tangki emosi saya yang defisit waktu kecil. Dan saya tidak sadar loh, Pahim. Wow, wow, wow. Ini saya garis bawahi ini, gitu ya. Kita tidak sadar bahwa apa ya, perilaku kita, sikap kita yang sering menuntut perhatian dari orang lain, sering minta orang lain Ya, ngertiin kita, itu sebenarnya buah ya, hasil daripada luka-luka atau mungkin pakai istilahnya seperti gelas yang retak gitu ya, sehingga kita tanpa betul. sadar itu kita menuntut orang lain untuk memperhatikan kita gitu ya, chat gak dibales padahal baru 2 menit Betul. ngirimnya itu udah langsung tersinggung, udah langsung begini. Wow, Betul, menarik sekali. betul, Nah, betul. Dan itu setelah dari tahu, hati loh. Mm-mm. oh dari hati Itu ya, dari oke, oke, hati, kan oke. dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi waktu hati kita Iya. terluka, ada sampah emosi negatif, itu terpancar dari Mm-mm. perkataan, perilaku, dan keputusan kita. Itu sangat berkaitan sekali, Pahim. Wow, awalnya dari hati, ketika kita terluka juga yang kena pertama hati, itu langsung Yes, seperti virus yang menjalar gitu ya, langsung kepikiran, langsung keluar dalam perkataan, sikap kita dan semuanya perilaku kita. Wow, luar betul. biasa. Setelah sadar bahwa saya bermasalah, apakah ini menyurutkan langkah Sis Ili untuk semakin menekuni konseling atau justru makin bersemangat, Sis Ili? Betul sekali. Setelah saya sadar, saya bersyukur Hmm. kepada Tuhan karena banyak perubahan Hmm. terjadi dalam diri saya. Saya juga Hmm. semakin mengenal diri saya, bukan cuma mengenali luka masa lalu, tapi saya Hmm. mengenali bagaimana perasaan saya, cara berpikir saya saat ini. Kemudian Hmm. saya juga mengenali identitas diri saya. Jadi ternyata saya Hmm. tahu keterbatasan saya, kelebihan saya. Kalau kita tahu keterbatasan dan kelebihan, kita juga tahu kita perlu minta bantuan orang lain untuk menolong. Kemudian juga kita Hmm. perlu bisa tahu juga kita berkolaborasi dengan siapa. Kita juga bisa Ya, menerima diri, tidak ya, compare, membandingkan ya, ya, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, padahal kita juga punya ya. potensi. Nah, pada saat Nah, memahami itu semuanya, betul, saya tertolong, saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saya juga belajar bisa memilah-milah. Jadi kalau ketemu masalah, jadi bisa memilah, ini akar masalahnya dari mana. Kemudian apakah ini ya. masalah di pribadi saya atau sesuatu yang bisa dicari solusinya atau perlu mengelola diri. Jadi bisa tahu mana yang under control kita, mana yang di luar Mhm. kontrol, mana yang butuh legowo, mana yang butuh diterima, mana yang butuh berserah, mana yang perlu Heeh. diselesaikan. Wow, itu luar biasa banget. Jadi pada saat saya Wow. berubah, diubahkan Tuhan lah dan masih berproses sampai hari ini ya Pahim ya. Dan Ya, sebagai ya, 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 ya. ungkapan syukur saya kepada Tuhan dan berpikir juga banyak sekali orang yang butuh pemulihan ini sehingga saya terus belajar untuk saya bisa menolong orang lain lagi untuk lebih maksimal dan bisa bertumbuh, Pahim. Wah, ini menarik sekali, Sis Ili. Karena saya temukan bukan hanya Sis Ili ya, saya ketemu beberapa orang juga seperti itu. Yang awalnya punya hambatan, punya masalah, kemudian mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami breakthrough, dan hidupnya berubah. Lalu itu menjadi pemantik mereka, motivasi untuk mereka. Akhirnya, wah, banyak yang kayak saya nih. Saya tak belajar supaya saya bisa menolong orang lain juga. Supaya orang lain itu juga bisa dibebaskan dari belenggu trauma mereka, belenggu rasa minder mereka seperti yang saya alami. Karena pada prinsipnya semua orang sebetulnya bisa berbahagia ya, Sis Ili ya, sebetulnya ya. Betul banget, betul banget. Bagaimana kita melihat bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita Ya. memandang orang lain, melihat situasi, itu akan mempengaruhi hati kita. Itu Hmm. mempengaruhi kebahagiaan juga. Dan satu hal loh, Ya. Pahim, Tuhan itu Ya. menciptakan kita untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi ada satu perasaan rasanya tuh seneng banget kalau hidup kita tuh bisa berarti. Nah itu juga akan membuat tuh saya tuh lebih berbahagia juga waktu bisa menolong orang lain. Selain dari mengenal diri dan Persis. pulih ya. Persis. Karena banyak orang yang ya, saya juga ketemu orang-orang seperti itu yang merasa bahwa hidup saya cuma gini-gini aja, nggak ada meaningful, nggak ada artinya. Tapi begitu Betul. mereka bisa melihat senyum orang lain karena mereka menolong seorang misalnya, mungkin cuma sekedar
ya misalnya ada pakaian pantas pakai yang dia udah nggak bisa pakai, dia berikan ke orang lain. Orangnya terima Betul. kasih banget. Tiba-tiba ada sebuah kayak apa ya, kayak disiram air dingin dalam hatinya gitu ya. Saya bisa yang Ya, bikin orang lain bahagia ya. Saya ternyata hidup saya bisa berdampak ya. Itu langsung membuat dia semakin bersemangat gitu ya. Wah, betul Sis Ili, sekali. tapi ya, ada nggak dari pengalaman Sis Ili gitu ya, bahwa ada orang, ada nggak sih orang-orang yang sampai kita udah coba ngomongin, kita kita coba ajak bicara, tetap aja dia merasa sulit untuk bahagia. Apakah ini karena faktor kepribadiannya atau gimana sih Sili? Oh, oke. Sekarang ini ya, Pak Him ya. Tadi pertanyaannya, apakah pengaruh faktor kepribadian terhadap kebahagiaan seseorang? Iya, ya. Apakah Oh, seperti itu atau oke. ada faktor lainnya? Kenapa kok ada orang kok rasanya sulit, sulit sekali untuk bahagia gitu sih Sili? Oke, memang sih yang mempengaruhi bahagia atau tidak, hubungannya dengan faktor kepribadian, setiap kepribadian itu sebenarnya ada kekuatan dan keterbatasan. Lalu setiap jenis Oke. kepribadian sebenarnya ada potensi konflik loh, Pak Him. Oh, oke. Potensi, yes, betul. Jadi misalnya gini, konflik yang disebabkan oleh berbagai jenis kepribadian ya. Yang pertama Ya, adalah konflik me and you. Jadi oke. saya dengan orang lain dengan kepribadian yang berbeda, kalau saya nggak paham diri Mm-mm. saya, prinsip yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain. Kalau kita nggak mengenali diri, itu penting banget. Jadi waktu kita nggak Ya, mengenali ya, diri, ya. nggak mengenali orang lain, jadi ada konflik me and you. Jadi kita tuh menuntut orang lain Hmm. menjadi seperti yang kita harapkan. Nah ini Mm-mm. kan jadinya nggak happy gitu ya, jadi bete Mm-mm. gitu. Mm-mm. Konflik me and Ya, you. Kemudian ada oke. juga konflik me and me. Me and me ini Hmm. adalah konflik batin di dalam diri sendiri. Jadi Mm-mm. misalnya, contohnya saya kepribadian cermat. Lalu waktu saya kepribadian saya cermat, saya ini nggak paham saya cermat. Pas saya lihat orang lain, kok saya nggak seperti orang lain ya, lebih lebih bersemangat, bisa banyak bicara. Lalu Ya. saya kesel dengan diri sendiri. Kesel Hmm. dengan diri sendiri. Kenapa nggak seperti orang lain, seperti itu. Jadinya Ya. Jadinya berbagai berbagai kepribadian tuh punya potensi kalau dia nggak memahami diri dan nggak mengelola. Lalu misalnya Ya. orang yang dominan, dia kan serba cepat. Hmm. Nah, waktu dia Hmm. pengen cepat, lalu apa yang diharapkan belum dapat, dia ini nggak sabar. Ya. Kalau dia tidak bisa mengelola Hmm. sabarnya, dia kan jadi bete juga. Mempengaruhi Pasti. kebahagiaan ya, Pak Him ya. Betul. Ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Jadi semua semua kepribadian itu punya titik kritis gitu yang perlu dikelola. Contohnya Oh, kepribadian oke. flekmatis nih, flekmatis. Mm-mm. Mm-mm. Flekmatis Ya. itu kan kelihatannya cenderung easy going ya, Ya. nggak mau konflik. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah punya kemampuan atau skill untuk mengelola emosi, mengelola sedih, mengelola kekecewaan? Itu mungkin Ya. flekmatis kelihatannya tidak tampak di luar, tetapi Hmm. setiap kepribadian, jenis kepribadian, kalau nggak bisa mengelola masalah, itu sebenarnya hanya tampak luarnya yang beda. Yang Oh. kelihatan dari luarnya aja beda. Itu semuanya dalam hati ya, Pak Him ya. Iya, 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 iya. Tapi ini menarik sekali loh, Sis Ili. Jadi kita Ya, pikir, termasuk saya nih ya, saya pikir gitu ya, saya pikir kalau kepribadiannya yang easy going gitu ya, yang tipe tipe intim, yang bisa bangun relasi dengan cepat, mm, kayaknya nggak mungkin nggak bahagia deh, nggak mungkin dia stres deh gitu. Karena kan dia pun juga bisa stres ya, karena hanya tampak luarnya saja ya, casingnya saja kelihatannya dia happy, tapi sebetulnya dalam hatinya dia nggak benar-benar bahagia gitu ya. betul. Casingnya saja sih, casingnya. Kemudian kan seseorang juga kalau lagi stres kan dan ada masalah tidak bisa mengelola, bisa jadi dia Mm-mm. melakukan hal-hal yang lain yang tampak luarnya kelihatannya bagus, misalnya mengalihkan ke Mm-mm. pekerjaan, mengalihkan ke Mm-mm. kesibukan, Mm-mm. kemudian mengalihkan kepada hal-hal yang lain yang kelihatannya positif, padahal sebenarnya belum mengelola dirinya, belum mengelola stresnya, belum mengelola masalahnya dengan baik. Yang ada adalah bentuk pengalihan. Tampak luarnya kelihatannya oke,
Tetapi apa-apa yang tidak diproses, tidak dipulihkan dan disembuhkan, satu hari ketika ada pemicu atau trigger, itu akan membuat menjadi reaktif lagi. Reaktif dan juga mungkin berperilaku jadi negatif, seperti itu Pak Him. Iya, 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 iya. Wow, ini Sobat Hati yang Gembira, ternyata ya, satu, bahwa apapun tipe kepribadiannya, ternyata memang pasti punya konflik, baik me and you, me and me, gitu ya, konflik batin. Dan mungkin beberapa tipe kepribadian punya mekanisme untuk bisa menyamarkan, atau mungkin menampilkan tetap tampak luarnya, casing luar tetap bahagia. Nah, Betul. Ini saya jadi tertarik untuk gini nih. Kan pastilah ya, sehari-hari Sisil ini begitu banyak mendengar keluh kesah orang dengan berbagai macam karakter. Ada yang tetap sopan, ada yang emosional, ada yang kalau sudah minta didengarkan itu sampai nuntut, sampai ya mungkin seperti yang Sisil tadi cerita gitu ya, mungkin dia punya luka dalam gambar dirinya, sehingga kalau nggak dijawab aja rasanya itu udah langsung ping langsung kirim WhatsApp gitu ya, langsung marah gitu ya. Bagaimana mengatasi kejenuhan dan kelelahan? Ini menarik sekali karena mungkin bukan cuma Sisili ya, tapi mungkin beberapa sebenarnya yang gembira ketika mendengarkan talk show kita, bincang-bincang kita, langsung kayak teman saya nih. Pantesan ya tiap kali dia tuh saya jadi capek ngadepin dia gitu loh. Saya menjadi lelah ngadepin dia. Nah, sementara kan mungkin Sisili ya tadi cerita juga ya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga harus mendampingi suami. How you manage all of this gitu? Bagaimana bisa mengkotak-kotakkan atau memilah-milah ini Sisili? Oke. Bagaimana mengkotak-kotakan atau memilah ya dan memanage supaya tidak burn out atau kelelahan. Yes. Ya, ini penting banget juga bahwa memang kita perlu mengetahui prioritas hidup ya Pak Him ya. Jadi mungkin kalau saya boleh sharing, prioritas hidup saya adalah secara urutan gitu. Nomor 1 adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentunya bagaimana kita tuh saat teduh dan sebagainya. Lalu prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga karena saya bergerak di pelayanan, maka pelayanan atau bekerja. Lalu berikutnya kita juga perlu memahami musim kehidupan. Karena setiap kita memiliki musim kehidupan yang berbeda. Sebagai contoh, waktu anak-anak saya kecil, kami berdiskusi nih, suami dan suami minta memang saya untuk mengurus anak karena anak-anak masih kecil. Dan akhirnya saya memilih di rumah untuk mengurus anak, seperti itu. Jadi secara otomatis mengurangi kegiatan di luar. Karena kita juga perlu tahu batasan diri kita. Kita tidak serba bisa dan serba ready kepada siapapun, itu perlu tahu. Dan tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi. Ada yang perlu diprioritaskan, ada yang bisa dipenuhi oleh orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain, tetapi untuk keluarga itu butuh saya saat itu. Nah, waktu itu kami menjalankan homeschooling dan untuk supaya lebih bonding dengan anak-anak. Dan setelah memasuki anak-anak usia remaja, ada waktu lebih luang, mendiskusikan untuk lebih terlibat dalam pelayanan sampai seperti hari ini. Tetapi memang perlu didiskusikan dengan suami atau keluarga, seandainya keluar kota dan sebagainya, bagaimana nih? Dan disusun prioritas. Lalu buat goal setting. Dan satu lagi, kita perlu tahu boundaries. Boundaries itu batasan. Batasan itu kita perlu tahu. Dengan mana yang yes, mana yang no, mana yang kita terima, mana yang kita tolak, mana yang sesuai dengan panggilan kita, tujuan kita, mana yang sesuai dengan agenda. Itu kita perlu paham, karena kalau kita bisa mengenali diri kita bisa tahu limitation kita, dan kita bisa tahu mana yang tidak bisa kita lakukan, dan kita perlu refer ke orang lain. Itu juga penting. Tadi satu lagi yang menarik Pak Him bilang gini, kalau menghadapi orang ya dengan berbagai kepribadian, lalu meresponi dan sebagainya. Ini saya belajar loh Pak Him. Kalau dulu mungkin saya langsung merasa saya direndahkan, tidak dihargai gitu. Jadi saya bisa bete. Tetapi waktu saya memahami diri saya, maka bisa memahami orang lain. Oh, orang itu kan lagi stres, tidak bermaksud merendahkan saya. Orang itu lagi stres, tidak bermaksud menyerang saya. Mungkin orang itu lagi sedih, jadi dia tidak bisa mengelola dirinya. Sehingga saya pada saat bisa paham dia, itu tidak melukai hati saya. Lalu satu hal juga kita perlu belajar bahwa hati kita ini adalah properti milik kita.
Orang boleh lakukan Oke. apapun, tapi bagaimana kita menjaga apakah akan terus terluka atau tidak, nah itu adalah pilihan kita. Kan kita nggak bisa kontrol respon orang lain, tapi kita perlu mengelola Wah, hati kita. sebentar, ini saya mau kasih highlight dulu, saya kasih lampu sebentar. Hati ini milik properti kita. Kita nggak bisa mencegah, Betul, kita nggak bisa mencegah orang lain ngomong, buang sampah sembarangan, istilahnya begitu ya, betul, ngomong yang nggak enak tentang betul, kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Kita harus bisa betul. punya pemikiran bahwa, oh mungkin dia lagi capek, sudahlah, dibuang aja kata-kata yang nggak enaknya, gitu ya. Ya, Oh, dia ya, lagi stres. Dia nggak ada maksud bener-bener mau nyerang saya kok. Apalagi kenal aja nggak terlalu gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin lah. betul, Udah betul. di delete lah ininya perasaan nggak enaknya gitu ya. Tapi tentu saja Ya, ini butuh waktu ya, Sisili ya, butuh waktu. Nah, ini ada betul, beberapa pertanyaan, betul. Sisili. Nah, Ya, ada beberapa pertanyaan. Tadi ada yang bertanya begini. Bagaimana kalau ketemu dengan orang yang justru sulit untuk membuka diri, padahal kita pengen nolong? Apakah kita perlu sampai kita usahakan maksimal sampai dia benar-benar bisa terbuka, atau mungkin sampai titik tertentu kita sudah lupakan? Gimana, Sisili? oke, oke. Nah, ini menarik nih, Pak Him. Ya, Belajar tentang property atau boundaries. Orang itu ya. punya pilihan. Jadi orang itu punya Hmm, pilihan apakah dia mau terbuka atau tidak. Kita mau menolong, oke. tetapi apakah orang itu mau ditolong atau tidak, itu pilihan orang itu lagi. Jadi seperti Oke. misalnya orang itu ada di dalam sumur. Kita Ya, ya, menolong ya. dengan melemparkan tali. Tapi Ya. keputusan orang itu mengambil tali dan naik ke atas, itu adalah keputusan orang itu sendiri. Hmm. Ya, dan Wow, kita wow. tidak bisa memaksa. Tapi Mm-mm. memang dengan kita bercerita, mau terbuka, ini sebenarnya adalah satu proses yang menolong kita kepada kesembuhan loh, Pak Him. Ya, 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 ya. Oke. Ya, Jadi kita tidak bisa, tapi kita ya, nggak bisa maksa betul, ya, betul. orang sampai terbuka sama kita, nggak bisa maksa sama sekali ya. Nggak bisa memaksa, nggak bisa memaksa. Tetapi sebenarnya saya ada pertanyaan juga. Kenapa orang itu tidak mau terbuka? Mungkin memang ada kepribadian Hmm. yang memang perlu penyesuaian dulu. It's okay. Ya, Tetapi mungkin ya, jangan-jangan ada trauma masa lalu, atau mungkin tidak ada trust. Tidak ada trust itu berarti tidak ada kepercayaan ya. Itu penting ya, banget ya, karena ya. seringkali untuk bisa terbuka itu kan butuh kepercayaan, tapi seringkali kita tuh sulit menemukan safe person loh, Pak Him. Safe person saya Ya, garis ya, bawahi. ya, 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 safe ya, person ya, itu pada ya, saat ya. kita sharing, tidak dibocorkan, tidak ember, tidak dihakimi, tidak apa ya, tidak disudutkan, gitu. Ya. Padahal safe person itu penting banget. Saya punya temen yang dia cerita dia tuh Hmm. hampir apa ya, aduh dia sampai bilang saya rasanya hampir gila gitu dia sharing. Tetapi dia Hmm. bisa Hmm, hmm, hmm. melewatinya. Lalu saya tanya, gimana caranya bisa melewati? Dia bilang satu hal loh, sederhana. Dia bilang gini, karena saya punya teman yang setiap hari mau mendengarkan saya bisa cerita tanpa dihakimi. Lalu pada saat saya cerita, berarti sampah-sampah emosi, kesedihan, kekecewaan itu bisa teruraikan. Dan akhirnya dia semakin lama semakin pulih. Sejak itu, saya bilang, wow, mendengarkan itu kelihatannya simple, tapi itu powerful banget, Ya, ya. sangat menolong untuk menyembuhkan. Nah, ini penting banget Sobat Hati yang Gembira. Jadi kadang-kadang kita kan sudah langsung termotivasi ya, kita langsung terpanggil ketika ada teman kita ini kesusahan, kita pengen cepet-cepet bantuin dia nyelesain. Padahal belum tentu. Mungkin Betul. ya ada yang bisa langsung cerita gitu ya, ada yang bisa langsung Ya, cerita. Tapi ada kalanya kita nggak perlu gali-gali, kita nggak perlu kejar terus, kita nggak perlu probing istilahnya kalau di konseling ya. Tapi ya, cukup dengan mendengarkan dengan santai. Mungkin awal-awal dia nggak cerita tentang masalah dia, tapi kita dengerin, kita iyain, kita berespon dengan tepat. Lama-kelamaan dia akan membuka dirinya gitu ya. Jadi kata betul. kuncinya bukan kita membuka supaya dia bisa cerita, tapi bagaimana kita mendapatkan trust lebih dulu sampai dia merasa Betul. menilai bahwa Betul. kita ini memang orang safe person gitu ya, orang yang Yes, aman untuk dia berbagi gitu ya. Wah, luar betul banget. biasa. Satu Betul lagi, banget. satu lagi, satu lagi Oke, pertanyaan Pak Him. Cecily dari Sobat Hati yang Gembira. Bagaimana kalau yang menjadi toxic person ini adalah suami atau pasangan lah dalam hal inilah. Gimana harus menghadapi ini? Gitu ya, Cecily. Gimana Oke. Cecily? Oke, saya tidak berani mengatakan bahwa pasangan kita itu toksik sih ya, Pak Him ya. Mungkin saya lebih Ya, ya. tepatnya kalau Tuhan memberikan pasangan,
kemudian pasangan itu benar-benar membentuk kita, berarti Tuhan Ya. itu membentuk kita melalui pribadi pasangan kita, seperti itu. Ah. Karena saya meyakini relasi suami istri itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi melalui Yes. pasangan kita belajar untuk belajar sabar, kita dibentuk belajar sabar. Kemudian melalui pasangan kita diajar untuk mengasihi tanpa syarat. Bukankah itu esensi pernikahan ya Pak Him ya? Betul, Jadi betul, betul, juga betul. mengasihi tanpa syarat itu menerima apa adanya, seperti itu. Jadi seringkali mungkin kita punya keinginan atau punya tuntutan tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita jadi bete, kita perlu cek dulu gitu. Kemudian Ya. juga penting banget bahwa dalam relasi suami istri itu kita dilatih untuk terus mengampuni. Dan mengampuni itu tidak